Shalom Jemaat City Blessing. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, jangan melakukan kegiatan lain selain beribadah agar membantu Anda untuk tetap fokus. Yang kedua, ajaklah rekan, sahabat, keluarga yang ada di rumah untuk mengikuti bersama-sama ibadah online ini. Mari kita mengikuti ibadah online. Shalom Jemaat, selamat pagi. Kita ketemu lagi di ibadah online pagi hari ini di channel GKA City Blessing. Kami percaya setiap saudara, setiap kami dalam keadaan yang luar biasa baik. Jemaat, saya mau informasikan kepada setiap kita bahwa Tuhan itu bukan hanya baik kemarin atau di masa lalu atau di perjanjian baru atau lama saja, tapi Tuhan tetap baik sampai sekarang. Dia menganugerahi setiap kita rahmatnya, anugerahnya, bahkan kasihnya. Dan pagi hari ini saya mau ngajak setiap kita untuk merayakannya. Kita mau bersama-sama menari, memuji Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, kita mau tetap bersyukur, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan pegang tangan kita. Setiap firman, setiap pujian yang keluar dari pagi hari ini yang mau kita nyanyikan, mari kita sama-sama nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman. Mari kita buka ibadah ini dengan doa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kami akan bersyukur selalu Tuhan, karena Engkau baik dan luar biasa baik dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan anugerahkan nafas, kehidupan, hari yang baru bagi setiap kami, sehingga kami masih bisa ibadah sama-sama keluarga, ibadah online dengan walaupun tidak bertemu muka langsung, tapi kami masih ibadah, kami masih ada Tuhan. Itu karena semua anugerah Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami. Kami mau berikan yang terbaik. Kami mau siapkan hati untuk mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap Tuhan, mari pakai hidup kami untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat sama-sama katakan, amin. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tepuk tangan yuk. Jalan kebenaran, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu.
kuasamu sempurna saat ku berdoa. Kuasamu bekerja saat ku berdoa. Kuasamu bekerja. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Pada kesempatan ini, apa kabar saudara? Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat, baik, tetap semangat. Apapun tidak akan membatasi sukacita saudara di dalam Tuhan. Dan biarkan Tuhan terus beracara lewat kehidupan saudara pada saat ini. Dan kita akan membahas bagaimana menjadi dewasa harus ditentukan dan dikembangkan. Jadi sesuai dengan subtema kita pada bulan-bulan ini adalah tetap bertumbuh dari tema besar Advance. Ini akan menjadi bahasan kita pada hari ini. Jadi menjadi dewasa itu harus ditentukan, itu harus diputuskan dan dikembangkan. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, serta supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi syaratnya baik, kemudian penuh roh dan hikmat, saudara. Dari ketiga ini maka para rasul akan mengangkat mereka. Kenapa? Apa latar yang melatar belakangi para rasul untuk melakukan upaya ini? Karena dalam tugas-tugas pembagian dari diakonia, saudara, ini mengalami hambatan. Ketika mengalami hambatan, maka yang dilakukan oleh para rasul, mereka bertemu, mereka evaluasi, mereka pikirkan, dan ditemukan satu pemikiran bahwa mesti ada yang ngurus diakonia ini secara khusus. Pelayanan meja, disebutnya begitu. Sehingga para rasul bisa lebih fokus kepada pelayanan pemberitaan kabar baik. Dan bagaimana membimbing orang-orang pada waktu itu yang dengan kuasa Roh Kudus demikian banyak orang datang kepada Tuhan. Demikian orang banyak dijamah hatinya oleh Tuhan dan mereka butuh bimbingan. Usaha mendewasakan jemaat itu perlu pribadi yang baik untuk merespons secara efektif terhadap kebutuhan yang memang diperlukan. Dan akan lebih banyak lagi orang-orang yang dewasa dan pekerja-pekerja yang ada. Di gereja mula-mula tidak ada yang mengambil suara untuk menentukan identitas orang-orang ini. Jadi pemilihannya pada waktu itu dengan cara membuang undi. Dan mungkin bagi kita sekarang tidak biasa begitu. Tetapi itulah cara yang Tuhan lakukan. Tuhan intervensi lewat pembuangan undi itu bukan oleh karena ide, kemauan, dan paksaan dari manusia. Para rasul memiliki kualifikasi khusus untuk para orang-orang dewasa yang mereka inginkan. Dan memilih orang-orang yang tepat. Memilih orang-orang yang tepat. Nah, lalu orang-orang yang dipilih, orang-orang yang tepat ini kualifikasinya apa, saudara? Yang pertama, orang itu dikenal dari lingkungan pengaruhnya. Jadi orang itu hidup di mana, lalu memiliki pengaruh terhadap orang lain seperti apa? Atau cari tahu di antara orang-orang itu, dicari tahu.
Ayatnya di mana, saudara? Kisah Rasul 16 ayat yang kedua. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Ini ayat pembanding. Ya, nanti ada orang-orangnya, salah satunya adalah Stefanus. Tetapi di dalam konteks di mana Timotius dia tinggal di satu tempat tertentu, kemudian dia dikenal bukan hanya dikenal biasa, tapi dikenal baik, dikenal secara detail bagaimana kebiasaan Timotius, bagaimana kehidupannya, bagaimana dia menggunakan waktu, bagaimana dia bergaul. Jadi orang-orang sangat tahu dan kenal sangat baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dua tempat yang memang menjadi jangkauan seseorang yang bernama Timotius ini untuk keberadaannya bisa dikenali oleh orang-orang ini. Demikian pula dengan ketujuh orang yang akan dipilih tadi termasuk Stefanus. Mereka sangat dikenal di lingkungannya. Pengaruhnya bagaimana? Bagaimana menjadi seorang di marketplace yang sangat disiplin, sangat terkenal, sangat baik, rindu melayani Tuhan dan mau masuk di dalam pelayanan, dan dia lakukan dalam tugas-tugas pelayanan itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang dikerjakan oleh Stefanus dan 6 temannya yang lain. Itu poin yang pertama, adalah dikenal dari lingkungan pengaruhnya. Kualifikasinya begitu, saudara. Yang kedua, orang yang bisa melayani dalam tim. Untuk bisa bekerja sendiri bagus, tetapi perlu bisa bekerja sama di dalam tim. 7 orang dari orang-orang ini bisa bekerja sama sebagai tim. Kisah Rasul 6 ayat 6 dan 7. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Oh haleluya. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Mengapa setelah mereka ditemukan, kemudian didedikasikan kepada Tuhan, didoakan, kemudian perkembangan luar biasa, saudaraku. Bahkan para pemimpin-pemimpin, mereka melihat bahwa kebenaran diberitakan dan mereka merasa perlu untuk mereka menyerahkan diri dan percaya, karena memang pekerjaan Roh Kudus begitu dahsyat dan luar biasa pada waktu pencurahan Roh Kudus yang pertama kali. Jadi poin yang pertama tadi adalah dikenal dari lingkungan pengaruhnya. Poin yang kedua, orang yang bisa melayani dalam tim. Ini perlu, karena menjadi sebuah tim itu perlu dilatih dan perlu diberikan kesempatan. Saudaraku, pada waktu ada Piala Dunia beberapa tahun yang lalu, maksud saya bukan beberapa tahun yang lalu, saudaraku, mungkin 30 tahun yang lalu, pada waktu Belanda pernah menjadi juara, saya melihat bahwa pemain Belanda itu perseorangannya luar biasa bagus banget. Tetapi selain keterampilan secara individu, mereka itu kerjasama timnya juga sangat bagus. Jadi kerjasama tim ini sangat penting sekali untuk menghasilkan atau untuk memenangkan dalam sebuah pertandingan kalau kita bicara soal pertandingan, saudaraku. Tapi dalam sebuah tim pelayanan, prinsipnya tidak jauh dengan itu, maka satu dengan yang lain harus bisa bekerja sama sebagai tim. Dan ini akan menjadi tim yang bagus, menjadi tim yang mampu untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Puji Tuhan. Yang ketiga, dipercayai di antara orang-orang. Jadi dia memiliki reputasi Allah, saudaraku. Dipercaya di antara orang-orang. 1 Korintus 4 ayatnya yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Untuk menjadi orang yang dapat dipercayai itu butuh integritas. Integritas itu berbicara tentang keutuhan dari kepribadian orang itu. Ketika dia melakukan tugas dan tanggung jawab,
dia lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dia lakukan dengan penuh bertanggung jawab. Apapun kondisinya, dia akan tetap ada di situ dan dia tetap akan menyelesaikan tugas itu dengan baik. Itu sebabnya di 1 Korintus 4 ayat yang kedua dikatakan bahwa dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudaraku, bagaimana dengan posisi kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya atau menjadi pribadi yang masih belum dapat dipercaya? Itu keputusan kita, keputusan saudara dan keputusan saya. Nah, bagaimana di Perjanjian Lama dikatakan di Keluaran 18 ayat 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap. Bukan hanya cakap dan takut akan Allah. Apalagi orang-orang yang dapat dipercaya. Ini zamannya Musa. Zamannya Musa sudah dicari orang-orang yang demikian. Ditambah lagi, lebih spesifik lagi apa? Dan yang benci kepada pengejaran suap. Nah, waktu itu belum ada KPK, saudaraku. Dan waktu itu memang nggak perlu atau belum perlu ada KPK waktu itu, karena Tuhan sendiri intervensi langsung dan berbicara kepada hambanya, dan kehidupan atau atmosfer pengenalan takut akan Tuhan itu sangat kuat. Ya. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka masing-masing diberikan target jumlah orang. Dan supaya mereka dapat bertanggung jawab. Itu sebabnya diperlukan orang-orang yang cakap. Orang-orang yang takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya. Dan yang benci kepada pengejaran suap. Orang yang salah dikatakan salah, orang yang benar dikatakan benar, apapun resikonya dia tetap berpegang seperti itu. Inilah saudaraku, pribadi-pribadi yang memiliki reputasi Allah atau memiliki integritas. Ini diperlukan. Di zaman Kisah Rasul diulang lagi untuk memilih orang-orang untuk satu pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Karena pembagian bagi para janda, bagi orang-orang yang membutuhkan, perlu dibagi supaya tidak pernah mereka kekurangan. Bukan hanya kekurangan, tetapi jangan pernah terlambat, saudara. Saudara dan saya, kalau Tuhan menolong kita dengan waktu yang terlambat, tidak on time, apa yang menjadi perasaan kita, saudara? Nggak enak, saudara. Nggak enak pasti. Itu sebabnya kita tidak mau, kita mau melakukan secara cakap, secara smart, kemudian takut akan Allah, disiplin, tepat waktu, orang-orang yang dapat dipercaya dalam semua hal, dan termasuk yang benci kepada pengejaran suap. Kita nggak bisa disuap. Kita melakukan untuk Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, diberdayakan untuk tugas. Yang mampu untuk melaksanakan tugas dan berhasil dalam tugas, maka orang itu harus penuh dengan Roh Kudus. Lukas 1 ayat 67. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus. Ayahnya Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus. Lalu bernubuat katanya. Nah, untuk orang bisa bernubuat diilhami oleh Roh. Diurapi oleh Roh, dipenuhi oleh Roh. Pada waktu dia penuh, dia bisa bernubuat, dia bisa menyampaikan pesan Tuhan. Menyampaikan pesan Tuhan, dan pesan Tuhan itu pasti digenapi. Dia melakukan tugasnya sebagai imam pada waktu itu, dan menyampaikan tugasnya untuk menyampaikan pesan Tuhan, dan dia selesaikan. Jadi kemampuan untuk bisa menyelesaikan sebuah tugas sampai dengan tuntas, sampai dengan selesai, atau berhasil dengan kata lain, itu mesti dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudaraku, ingat bagaimana Simpson pada waktu itu. Pada waktu dia diurapi ketika dia sejak dalam kandungan ibunya. Tetapi pada tengah perjalanannya, saudaraku, dia main-main dengan urapan itu. Kemudian dia buka semua rahasianya kepada wanita itu.
kepada Delilah. Akhirnya dia betul-betul digundulin rambutnya dan dia merasa Roh Kudus masih bersama dengan dia. Tetapi dia lupa bahwa Roh Kudus telah meninggalkan dia, Roh Allah telah meninggalkan dia. Kekuatan itu hilang, dia ditangkap dan dicungkil matanya dan dia menjadi bahan tertawaan. Tetapi saat yang terakhir dia katakan, "Oh Tuhan, berikan saya sekali lagi, pulihkan kekuatanku itu." Dan dicatat di situ ketika rambutnya mulai bertumbuh, kekuatan dari Roh Allah itu pulih kembali. Dan dia bisa meruntuhkan pilar-pilar yang ada di gedung itu. Dan banyak orang termasuk pemimpin-pemimpin yang di situ, mereka mati oleh karena kekuatan dan urapan dari Tuhan. Sehingga Simson bisa berhasil karena penuh dengan Roh Allah, penuh dengan Roh Kudus, saudara. Yang kelima kompeten dan cerdas, penuh kebijaksanaan. Kalau kita bandingkan dengan ayat Perjanjian Lama di Ulangan 34 ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya mendoakan. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia, mendengarkan Yosua seperti mendengarkan Musa. Dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pergantian kepemimpinan, ada masa transisi. Ada rasa yang tidak nyaman bagi seorang yang bernama Yosua. Tadinya ada pemimpin yang begitu hebat, begitu luar biasa, tanda-tanda ajaib menyertainya di dalam tugas dan pelayanannya. Kemudian Yosua diharuskan untuk meneruskan kepemimpinan Musa, memimpin umat Tuhan masuk tanah perjanjian. Itu sebabnya dikatakan dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Itu sebabnya dia menjadi orang yang kompeten, orang yang mampu, dan orang yang cerdas untuk bisa memimpin umat Tuhan. Yang sebenarnya banyak diceritakan di dalam sejarah catatan di Alkitab bahwa umat Tuhan itu keras kepala dan tegar tengkuk. Tetapi Yosua dan di zaman Yosua lah ada perubahan atmosfer. Zamannya Musa itu hatinya baik. Dia mempunyai kepemimpinan dengan spirit pengembalaan. Tetapi zaman Yosua ada perubahan, saudaraku. Di zaman Yosua diubah cara kepemimpinannya. Bukan dengan pengembalaan, tetapi dengan komando. Orang yang demikian mesti dengan cara komando, diperintahkan. Dan ketika diperintahkan, maka di zaman Yosua berhasil membawa masuk umat Tuhan ke tanah perjanjian. Haleluya. Kompeten dan cerdas, penuh kebijaksanaan. Yang keenam, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Atau yang dapat kami tunjuk atas bisnis ini. Orang-orang yang 7 orang ini, orang-orang yang dapat menyelesaikan tugas ini. Orang-orang yang mampu, punya wawasan, mau bekerja keras, mau mendekati orang-orang, mau melakukan pendataan, mau mengadministrasikan, mencatatnya, mau memfollow up-nya, mau ngecek ulang lagi kalau ada kekurangan, sampai semuanya kebagian, saudara. Kita lihat ayat pembandingnya. Bilangan 11 ayat yang ke-17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa ini. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tuhan punya rencana supaya jangan Musa kelelahan,
jangan Musa kecapean. Itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa Tuhan turun dan berbicara kepada Musa. Lalu sebagian dari rohnya Tuhan yang ada pada Musa diambil, kemudian diserahkan kepada pemimpin-pemimpin Israel, supaya mereka memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Supaya dengan demikian tidak usah lagi Musa memikulnya sendiri, tetapi pemimpin-pemimpin tadi akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengkonseling orang-orang itu, untuk mengambil keputusan yang terbaik dari persoalan yang dialami oleh mereka, untuk mendengar, lalu untuk memberikan solusi. Ini perlu kebesaran jiwa, ini perlu ketekunan, ini perlu senantiasa orang-orang yang bisa melihat bahwa dia mampu melakukannya karena Tuhan memampukan dia untuk melakukannya. Dia tidak akan melakukan dengan kekuatan sendiri. Dia mencoba untuk terus melakukannya dengan kekuatan Tuhan. Bertanggung jawab artinya dia akan mendengar, mendapatkan data, mengolahnya, kemudian mencoba merumuskan untuk jalan keluarnya. Dan dia akan selesaikan, dan dia akan amati, dia akan dampingi sampai itu bisa selesai, saudaraku. Sampai itu bisa tuntas. Inilah tugas utama. Tugas utama dari pelayanan yang seperti ini. Pelayanan diakonia, pelayanan pengembalaan, saudaraku. Tidak bisa kita hanya mau tahu yang baik-baik saja. Tahukah saudaraku, sesuatu yang baik itu ada kalau ada sesuatu yang buruk terlebih dahulu. Orang mengalami kesembuhan, dia sakit terlebih dahulu. Ketika saudara dan saya mau masuk untuk di dalam proses di mana orang-orang yang kita gembalakan, kita mentor, kemudian kita lakukan pendampingan, supaya ketika orang-orang itu ditunjuk dalam satu tugas tertentu, dia dapat menyelesaikannya dengan baik. Karena ada pemimpin juga yang bertanggung jawab. Ada orang-orang yang dewasa, yang bisa memberikan teladan, dan yang bisa dilihat oleh orang-orang yang ditugasi ini. Para rasul berkewajiban untuk memberikan teladan itu bagi ketujuh orang yang termasuk Stefanus di dalamnya. Puji Tuhan, itulah 6 kualifikasi yang diharapkan oleh para rasul untuk muncul atau ada. Kita masuk ke meditasi perenungan firman Tuhan. Kisah 6 ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ini yang menjadi pokoknya. Bukan sekedar memindahkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain. Tetapi setiap pribadi itu punya keterbatasan. Kemampuannya itu tidak semua bisa mampu. Saudaraku, kalau lihat jarum itu yang tajam hanya satu sisi. Yang lain itu digunakan untuk benang. Jadi demikian pula bagi setiap pribadi itu akan dibuat tajam. Itu hanya satu sisi. Itu sebabnya kita perlu orang lain, kita perlu pribadi yang lain untuk bisa menjadi tim, menjadi bagian untuk bisa melakukan satu tugas tujuan akhir bersama, saudaraku. Dari sebuah tujuan akhir yang akan dicapai bersama-sama. Para rasul perlu mendewasakan diri di dalam tugas pelayanan firman dan doa. Jadi itu sebabnya dia terus mencoba mempertajam di dalam tugas pelayanan firman dan doa. Firman dan doa, firman dan doa. Setiap orang mungkin yang melihatnya, wah itu pekerjaan gampang. Saudara, kalau kita enggak ditempatkan di situ, kalau gift kita enggak di situ, saudaraku, bisa-bisa kita tidak sampai pada tujuan. Sebaliknya kita akan berhenti di tengah jalan. Aplikasi, apa yang bisa kita terapkan? Menjadi dewasa ada harga yang harus dibayar. Ada harga. Dalam setiap proses pertumbuhan itu ada harga.
tanaman saja kalau dia mulai bertumbuh dan dia sampai menjadi tumbuh besar, itu ada banyak tantangan yang dihadapi. Belum nanti serangga-serangga yang mencoba mengganggunya, mencoba menghambat pertumbuhannya. Belum nanti ada angin, belum ada banjir, belum ada hal-hal yang lain, panas yang ekstrim. Tetapi bagaimana tanaman itu bertahan, dan itu merupakan bagian yang memang sudah ada di dalam tanaman itu sendiri. Demikian pula dengan kita, dengan kehidupan kita. Apakah kita siap untuk membayar harganya? Dan ini harus dijawab, siap tidak siap, kita harus siap saudaraku, untuk melaluinya. Karena Tuhan mau kita tidak berhenti di tengah jalan. Karena rencana Tuhan itu tidak pernah tanggung. Rencana Tuhan itu dari awal sampai akhir. Tuhan itu mau untuk kita menyelesaikannya. Kesimpulan, menjadi dewasa itu pilihan. Dan perkembangan itu disengaja. Menjadi dewasa tergantung kita mau menjadi dewasa atau tidak. Orang mau lulus sekolah juga perlu, itu adalah keputusan dia. Dia mau menyelesaikan di satu tahapan pendidikan tertentu atau tidak. Itu tanggung jawabnya dia. Dan perkembangan, kita berkembang terus, itu disengaja. Orang tidak dinilai dari ijazahnya kalau bicara sekolah, tapi orang dinilai dari keterampilannya. Kalau dia keterampilannya mumpuni, keterampilannya itu menunjukkan satu hasil yang baik, yang positif, maka dia biasanya akan terus mendapatkan kesempatan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Puji nama Tuhan, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mendengar firman-Mu hari ini, supaya Tuhan setiap kami mau menjadi dewasa. Dan ketika kami mau menjadi dewasa Tuhan, di dalam Kau ada harga yang harus kami bayar. Tetapi kami mau terus belajar untuk membayarnya. Tanam di dalam hati kami dan hidup kami Tuhan. Biarlah kualifikasi yang tadi disebutkan itu ada di dalam diri kami, dan kami siap dipakai untuk menggenapi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan di online juga. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom Jemaat City Blessing, berikut ini mari kita simak pengumuman sepekan ke depan. Yang pertama,
untuk minggu depan kita akan masih beribadah online dengan Pastor Yosi dan tim. Yang kedua, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, dan persembahan lainnya dapat menghubungi grup WhatsApp masing-masing di sekretariat gereja. Yang ketiga, Pastor Yosi mengajak Anda saudara jemaat-jemaat yang terkasih untuk mengikuti doa bersama melalui aplikasi Zoom. Dapatkan informasinya melalui WhatsApp gereja. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.